Ini Pak Kiai, ada tes fit and proper test ya Pak Kiai untuk nahu soroh Pak Kiai. Yang tadi Pak Kiai Oh sampaikan itu iya, ya, iya wajib itu nanti itu wajib hukumnya ya. wajib Karena gitu ya. begini, karena permasalahan ini kan bukan permasalahan sepele ya. Permasalahan ini Iya, permasalahan bukan hanya nasional, hukumnya internasional begitu. Jadi keputusan nanti itu akan dinilai oleh para akademisi, yaitu dari kalangan profesor doktor ya, dari pakar-pakar ahli agama itu akan menilai semuanya. Jadi orang yang dianggap layak tidak dia dianggap sebagai debater atau diskusi nasab ini. Jadi nanti ada tes keahlian, yaitu di dalam bidang pan, nahu, dan sorok ini nanti akan dites hafalan dari kitab alfiahnya ya. Dia hafal tidak alfiahnya. Nanti akan dites mendalami tidak dia alfiah kitab nahu itu ya. Dan nanti akan dites juga membaca kitab kuningnya benar tidak dia ketika menterkib bacaan dari setiap lafal yang ada di dalam kitab kuning itu sendiri. Itu tadi adalah ringkasan dari wawancara dengan calon penyelenggara debat nasab ini, yaitu Kiai Haji Raden Mas Salim Fillah. Beliau menjelaskan, saya sitir di bagian yang paling poin, yaitu ada fit and proper test. Sebetulnya itu aturan main standar baku ya. Dalam pagelaran apapun, ya, kompetisi apapun lah, itu mesti ada namanya kualifikasi. Mau Piala Dunia, ada kualifikasi Piala Dunia. Bahkan per zona dulu, ya, Liga 1, Liga 2 dan sebagainya, memang semuanya itu nggak ujuk-ujuk mentas gitu. Memang mesti ada kualifikasi dulu. Ada syarat kelayakan dulu. Di situ kan ada 2 poin ya. Satu, penguasaan nahu dan kitab. Yang kedua sebetulnya tentang psikologis gitu. Kalau psikologis itu mungkin ujian psikologis itu ya mungkin gampang lah untuk lolos. Cuman kalau bicara uji lolos kitab ini, apalagi meminsen alfiah, artinya kan harus ngelontok luar kepala 1000 bait alfiah itu. Itu pun kalau hanya hafal tidak cukup. Karena di sini kan terapannya alfiah dalam kaitannya dengan kemampuan memahami isi kitab dan membaca kitab. Berarti harus faham. Jadi bait dalam alfiah yang sebelah manapun dibacakan lalu dijelaskan atau dilanjutkan lalu dijelaskan apa kandungan di dalamnya. Mungkin begitu ya. Apalagi kalau bicara tentang nahu. Nahu itu ada 2 sisi sebetulnya. Ada yang sifatnya memang mahfudot ya, dihafalkan gitu. Walaupun sebetulnya nggak terlalu berkaitan sekali dengan kemampuan membaca kitab atau kemampuan memahami kitab. Misalnya contoh begini. Kita kalau bicara nahu ya, isim mausul. Kita tahu isim mausul itu apa. Contohnya man, emma, alladhi. Kita kan tahu itu isim mausul. Kita tahu. Ini isimnya mabni. Kita tahu itu. Tapi mungkin kita tidak tahu kalau isim mausul ternyata ada 2 kelompok. Ada yang am, ada yang khos. Sekarang apa kaitannya kemampuan membaca kitab dengan memahami itu am itu khos? Kira-kira kan kalau tidak mengerti man ini am atau khos kan tetap saja benar bacanya man. Tapi kan mungkin menjadi bermasalah dalam memaknai man ini isim mausul tapi yang am. Beda dengan alladhi. Alladhi yang khos misalnya begitu ya. Misalnya gitu ya. Ya memang semuanya nahu itu berkaitan dengan memahami kitab. Tapi sebetulnya terkadang materi alfiah itu nggak hanya dalam memahami kitab. Itu juga justru ada di dalam merangkai bahasa gitu ya. Jadi sebetulnya ini saya bicara tidak soal prediksi siapa yang akan lolos ya. Tetapi saya bicara tentang ini satu sisi saya setuju bahwasanya memang harus ada fit and proper test biar panggung besar itu nggak menjadi panggung yang tidak cocok siapa yang ngisi ya gitu ya. Kalau levelnya cocok debat online ya di online saja kan begitu, nggak perlu panggung terlalu besar. Maka inisiatifnya bagus sekali gitu. Jadi ada ujian dulu, ada kelayakan dulu. Kenapa? Karena kalau tidak lulus itu nanti khawatir baca kitab ngegas sebetulnya bukan masalah perbedaan ulama, tapi Anda memahaminya keliru. Kadang-kadang kan begitu ada ya. Jadi kitabnya sama, isinya sama, cuman menjadi berbeda karena pemahaman satunya keliru sehingga menjadi beda itu kitab. Mungkin menjaga itu ya. Mungkin menjaga agar itu tidak terjadi. Ya masuk akal juga standar itu.
Cuma kalau misalnya Said Qori dengan Syarif Hasan ini apakah bisa lolos? Ya bisa saja. Ya kan kita tidak boleh merendahkan keilmuan orang. Selama ini kan mereka selalu baca kitab. Ya mungkin hafal alfiah kan. Kalau misalnya salah-salah ya mungkin sabkul lisan saja, bukan tidak paham. Ya artinya kalau rigid ditanyakan benar-benar, coba sebutkan satu kita baca satu bait alfiah. Terus dijelaskan apa maksudnya. Terus dicontohkan dalam kitab ini seperti apa, atau mungkin dalam Al-Quran seperti apa. Atau misalnya coba baca ibarah ini, jelaskan maksudnya, ini tarkibnya apa dalam alfiyah ini, masuk kepada bait yang mana. Wah, baru kalau begitu boleh berdebat. Kalau enggak ya jangan. Wah ya, saya setuju dengan itu ya, setuju sekali. Walaupun kayaknya belum pernah ada perdebatan di Indonesia itu yang ada fit and proper testnya seperti itu. Sehingga memang seringkali terjadi hal-hal yang mengecewakan, seperti ya debat tentang Abu Hurairah itu. Ya mungkin gara-gara nggak ada fit and proper test itu ya. Jadi panggung yang sebegitu besar, debat ilmiah yang sebegitu keren gitu. Sama dengan begini, ini lapangan ini standar kelas dunia gitu. Yang main tarkam. Rumputnya rusak semua. Gawangnya itu nanti rusak. Ya, jadi memang ada kelayakan, uji kelayakan gitu. Kalau levelnya begini, manggungnya di mana cocoknya? Itu mungkin ya. Mungkin itu yang ingin diterapkan oleh saya manggilnya Sayyid ya. Ini kan terahnya sudah nampel ya. Sayyid Raden Mas Salim Fillah ini ya. Jadi mungkin berpikirnya ke situ. Apalagi ini sudah mau melibatkan orang-orang yang kompeten gitu, yang mengerti nahu, karena ini bicara kitab, yang mengerti kitab. Jangan sampai ada dewan juri, ada dewan penengah, ada dewan pakar yang berantem nggak qualified gitu, nggak sesuai standar itu. Mungkin itu maksudnya ya. Tujuannya ke situ mungkin, arahnya ke situ. Ya. Arahnya itu ingin, karena ya misalnya gini Pak, ada juri Qori internasional misalnya, terus suruh menjurii lomba adu tartil orang yang levelnya baru Iqra jilid 4 gitu lah, gimana itu? Kan jadi bingung jurinya itu. Wah, kita ini sudah menjuri itu nggak lagi level tajwid, tapi sudah keindahan ya. Ini malah ada orang yang masih hak dengan hak, sering ketukar begini pesertanya. Mungkin itu ya, mungkin. Jadi biar seimbang gitu. Karena ini mau diformatkan, karena kalau debat-debat sebelumnya baik yang online lah, yang offline kan sudah terjadi. Mungkin belajar dari situ, ada yang kurang. Mungkin mau ditambal itu, mau dilengkapi itu dengan cara pesertanya harus qualified dulu. Biar nanti nggak ada yang konyol gitu ya. Kalau kita simak kan begitu. Takutnya nanti ini debat keren kok malah baca kitabnya berantakan, terus ditertawakan banyak orang. Ini jadi kayak ya itu tadi. Ya, walaupun seimbang misalnya, ya seimbang sama-sama tarkamnya misalnya. Ini kok jadi kayak kita sudah jual tiket mahal-mahal, kita sudah panggil wasit yang levelnya yang biasa ngerumput di Eropa gitu, yang sudah biasa jadi wasitnya Liga Champion gitu. Ini yang tanding tarkam. Kasihan wasitnya, mungkin ke situ ya. Semoga terlaksana, semoga apapun itu yang baik itu semoga bisa terlaksana. Kalau saya 50-50, mungkin terlaksana, mungkin tidak ya. Bisa saja kan yang peserta tesnya itu ngapain dites? Kayak kalau nggak percaya saya bisa ya tidak perlu, mungkin begitu kan. Lagi pula ini kan mau memahami nasab, bukan mau memahami nasob. Kalau nasob iya, alfi ini kan nasab Pak. Bisa jadi begitu ya. Ya kalau begitu mah nggak jadi berarti. Allahumma